Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, kenikmatan kepada kita karena kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Z. Faris Nurrohman SPD CGP Angkatan ke-9 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, dalam kegiatan ini yaitu diseminasi budaya positif, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sukaraja, yang keempat sosialisasi materi budaya positif atau pengibasan budaya positif, 5 teori kontrol kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, yang kelima adalah refleksi, yang keenam adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak Ibu, untuk yang kedua, mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Tutun Kamaludin SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dalam kegiatan ini supaya Allah memberkati melancarkan dalam kegiatan ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qul sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma inna rahmatan bika biha qalbaka wa biha sam'i wa farj biha fitnatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tutun Kamaludin SPD yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Sukaraja yang akan diwakili oleh Bapak PKS Kurikulum. Kepada yang terhormat Bapak Lukas Arisman MPD, disilakan. Terima kasih kepada pembaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi pengibasan dari CGP Angkatan ke-9.
dengan destinasi ini, yaitu materinya berjudul budaya positif. Harapan kami bahwa dengan adanya budaya positif ini bisa dijadikan satu kebutuhan dasar, kemudian keyakinan kelas, dan adanya kontribusi untuk siswa-siswi kita, terutama dalam kurikulum Merdeka ini. Itu harapan kami, dan mudah-mudahan dengan adanya destinasi ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan mudah-mudahan ada satu hasil yang nyata atau yang real dan bisa diterapkan pada anak didik kita. Barangkali seperti itu sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PKS Kurikulum, Bapak Lukas Arisman MTI yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan acara berikutnya adalah diseminasi atau pembebasan materi budaya positif, 5 teori kontrol kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kepada yang terhormat Bapak Faris Nurrohman SPD, disilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini kita bisa menerangkan dan mengabulkan semua harapan kita. Ya. Kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya, kok kumpul lagi, diundang lagi, tanpa ada makan minum. Kebetulan, ada yang bawa dan ini nanti ada ya sedikit. Ya terima kasih. Sebenarnya sih bukan apa-apa, masih deg-degan gitu. Walaupun udah berkali-kali ke depan, tapi deg-degan masih tetap aja ya. Soalnya kalau nggak deg-degan takutnya dikuburkan gitu. Oke. Tujuan dikumpulkannya Bapak Ibu ke sini yaitu pertama membantu saya ya dalam memenuhi tugas di CGP. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya ini dapat menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan dalam keyakinan kelas atau kesepakatan di kelas atau di sekolah. Yang kedua, untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, untuk memahami konsep 5 posisi kontrol, kemudian konsep kebutuhan dasar manusia dan penerapan segitiga restitusi. Ya. Kemudian yang keempat, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang kelimanya, untuk menumbuhkan budi pekerti atau akhlak yang baik, yaitu tanggung jawab, disiplin dan berkomitmen.
Yang keenam, untuk mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Mungkin itu yang ditujukan pada hari ini atau pada kesempatan kegiatan pengimbasan hari ini. Selanjutnya, berhubung saya juga masih bergemetar, biar semuanya rileks, soalnya kayak yang memperhatikan gitu ya. Jadi saya itu bingung. Oke, nih kita ada ice breaking dulu, tapi berpasangan. Yang belum punya pasangan, silakan cari pasangan. Oke, ya nggak apa-apa. Ini biar saya. Oke. Boleh saling berhadapan. Ternyata ya, walaupun sama jenis ketika berhadapan itu masih senyum-senyum, deg-degan kira-kira mau ngapain. Nah, ternyata kita akan main buka-bukaan. Alah, ya, permainannya namanya cobalah buka. Tapi apa sih yang akan kita buka? Coba. Ya, kita ini akan menjadi dua kelompok, dua individu. Yang pertama jadi A, yang kedua jadi B. Yang A, silakan mau siapa dulu, dan sama nanti juga kebagian. Oke, aku A, aku B, aku C aja. Oke. Ini simulasinya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, bukan membuka yang lain, tapi cobalah buka. Apa yang dibuka? Anda adalah yang A, tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Kepalkan satu aja, mau dua-duanya juga boleh. Tapi yang nanti dibuka kan yang satu aja. Kemudian coba yang mengepalkan tangan membayangkan sesuatu yang di tangannya itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup Anda. Ya, hal yang paling berharga dalam hidup Anda, baik itu mau uang, mau bayar. Udah terbayang? Kira-kira? Nah, seharusnya itu barang tidak boleh orang tahu, apalagi kalau dikasihkan, karena itu hal yang paling berharga bagi Anda. Ibaratnya itulah nyawa kedua. Oke. Syarat yang keduanya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang tugas B sekarang, yang pasangannya. Tugas B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya yang A. Boleh dengan membujuk, menghardik, atau menggelitik, mengintimidasi, atau memarahi, atau menggoda, atau menawari dengan sebuah hadiah, bisa dengan pujian atau apa gitu. Yang penting intinya kalau bisa jangan ada kekerasan. Mau dengan kekerasan juga boleh, atau dengan yang keras-keras ya. Iya boleh dilatih. Atau ada teknik yang lain, tapi tidak akan dikasih tahu di sini ya. Kemudian siap. Sesudah itu nanti ya udah siap ini? Ya, oke. Tapi ada waktunya ya, dihitung sampai 10. Oke, siap? 1, 2, mulai.
Oke, coba sekarang diganti yang A tadi sama Pak. Sekarang giliran. Nah, kira-kira. Kira-kira. Udah siap? Pelaturannya masih sama, ya. Berusaha mengepalkan itu hal yang paling berharga bagi Anda dan teman Anda akan membuka, ya. Membukanya boleh menggoda, mengikuti, mengikuti, melototin atau memarahin juga bisa boleh. Ya, oke siap. Sama dihitung dari 10 ya. Mulai. Ya. Apa? Nah. 5 4 3 2 1 Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, setelah ini kira-kira apa sih pepatah itu permainan kok gini sih? Oke, yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Siapa yang membuka? Tangan tadi. Yang A dulu. Berapa orang? 1. Oh tadi Pak itu 2. Oke. Yang kedua, siapa yang berhasil? Langsung aja ya kita singkat. Yang berhasil membuka 1. Oke. Oke, kemudian ada nggak yang mau memberikan testimoninya dengan permainan tersebut? Kok kenapa sampai saya membuka atau dengan cara dipaksa atau gimana? Ya, angkat tangan yang mau. Oke, Pak, silakan. Saya dengan cara memiliki teman saya kan tangan kecil jadi ketika itu langsung terbuka walaupun saya stres tapi alhamdulillah ternyata terbuka. Ada lagi yang mau memberikan testimoninya? Silakan. Saya yang ini membalas dendam. Kenapa jadi terbuka? Karena awalnya ya, di treatmentnya halus dulu, lembut gitu. Lama-kelamaan kan saya jadi dulu leles. Jadi pelan-pelan dulu ya. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang mau curhat? Pak, tapi saya tadi dipaksa ini jari 1 sampai tangannya sakit, ada nggak? Ada. Oke, terima kasih. Langsung saja, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan sebenarnya tidak dipermasalahkan, hanya usahanya saja untuk apa? Nah, di sini kan barusan ada yang maksa, ada yang menggoda, ada yang menggelitik, merayu. Nah, ini untuk menumbuhkan budaya. Kalau misalkan kebiasaan yang memaksa, ya mungkin tadi caranya dengan agak memaksa. Tapi kalau kebiasaannya tadi dengan lemah lembut, nah mungkin cara yang digunakannya tadi juga dengan lemah lembut. Atau dengan tadi ada yang suka menggoda, mungkin kebiasaan sehari-harinya kalau nggak menggoda digoda. Ya, atau dengan cara rayuan gombal misalkan, sok aku buka nanti aku juga nanti bagian aku akan membuka misalkan gitu ya. Padahal pas gilirannya nggak membuka gitu. Dibully dibohongi, diprank ya. Nah, ini untuk istilahnya budaya positif kita itu sebagaimana kebiasaan kita. Nah, untuk budaya positif di sini yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal atau umum, ya.
yang diterapkan di sekolah atau di lingkungannya masing-masing seperti yang tadi ya. Kalau misalkan keseringannya dipaksa, dia akan sering memaksa. Kalau berdoa, ya berdoa. Selanjutnya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang berbudaya positif, ada yang perlu kita tinjau kembali, yaitu penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif selama ini, ataukah masih perlu ditinjau kembali? Ya, nah ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang selalu kita lakukan tiap hari. Mari kita bahas disiplinnya dan nilai-nilai kebajikan yang dipersalnya. Oke, ini adalah makna kata disiplin. Pernah dengar disiplin? Ada yang tahu apa arti disiplin? Ibu, satu perilaku yang mentaati peraturan yang berlaku. Bagus. Ada lagi yang lain? Masih bingung? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Apa sih yang terlintas di pikiran Anda ketika kata disiplin? Nah, ternyata ini ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Atau kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata kebalikannya. Kalau nggak disiplin, dihukum. Atau kata-kata yang lain. Nah di sini, padahal kata disiplin itu sungguh berbeda dengan kata-kata yang biasa kita artikan. Karena disiplin ini arti yang sesungguhnya adalah belajar, ya. Jadi disiplin itu arti sesungguhnya itu belajar. Nah untuk disiplin seharusnya tidak seharusnya memberi hukuman terus. Justru ketika kita memberikan hukuman itu merupakan salah satu alternatif terakhir. Kalau misalkan sudah tidak bisa lagi, kita rayu seperti tadi, kita bujuk, kita gelitik, kita korek, kita gali atau kita goda. Nah, pang terakhirnya yaitu dihukum. Tapi kalau bisa ini hindari sama sekali ya, jangan sampai dipakai kalau bisa. Lanjut, nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan umum atau universal sendiri yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia. Oke, lanjut aja, kita waktunya sebentar. Dan nilai kebajikan universal yaitu salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh kurikulum pendidikan kita, yaitu yang ada di Indonesia apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, dari dulu udah beberapa tahun kita suka menggembor-gemborkan profil pelajar Pancasila, bahkan sudah ditempel di kelas atau di TU atau di depannya profil pelajar Pancasila. Sudah hafal? Alhamdulillah ya, sudah hafal. Angkat tangan yang hafal. Tuh, saya angkat tangan hafal. Saya mau baca. Oke, nah ini ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Dan yang terakhir bernalar kritis. Ya, kalau di SD, di TK ini suka dinyanyiin. Berhubung di sini di SMP, mau nyanyi seperti TK enggak? Ya, saya juga dulu suka gitu ya. Tangan ke atas, tangan ke. Nah, kalau ini enggak. Kayaknya ini mengajari cucunya ya.
nyanyi atau tidak? Mau. Nah, kalau mau nyanyi kalau ritme yang ini agak cepat ya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah kecil, terutama istri saya itu kan suka ngajar anak SD yang baru kelas 1, kelas 2, suka nyanyi di kamar. Akhirnya saya hafal-hafal juga ya. Tapi ternyata memang ya dengan cara seperti itu, ketika kita dinyanyi-nyanyikan, walaupun nggak sengaja menghafal, jadi hafal ya, karena sering. Nah, mudah-mudahan dengan budaya positif kita di sekolah dengan sering dilakukan juga akan menempel pada anak ya. Oke, kita lewat aja ya. Ya, sebenarnya bisa, tapi suaranya gitu. Takutnya pada kelompok-kelompok yang lain. Ya. Atau mau dicoba satu kali saja? Oke, siap ya. Kita pelan-pelan aja ya, sambil saya juga menghafal, mengingat-ingat. Oke, belajar Pancasila, beribadah bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya? Mau dicoba tanpa dilihat? Aduh, padahal banyak ya di tempel. Iya, udah bertahun-tahun pengajaran. Tapi sebenarnya saya cuma beberapa hari udah hafal ya kalau dilakuin sama istri. Oke, lanjut. Oke. Dalam menerapkan disiplin positif untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu profil Pancasila, ada yang harus kita kuasai, yaitu 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Oke, kita lihat satu persatu. Apa itu penghukum? Nah, ini penghukum biasanya nada suaranya suka tinggi, bahasa tubuhnya kaku, matanya melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk atau menghati. Nah, ya, contoh di sini ada kalimat terlambat lagi, pasti terlambat lagi ya, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sambil temperamennya atau nadanya tinggi. Jadi kalau saya mencontohkan seperti itu, kalau pura-pura kayaknya nggak bisa. Harus asli ya. Nah, tapi kebiasaan ini yang saya sering lakukan ya terhadap anak. Jadi saya juga masih belum mampu ini ternyata untuk membudayakan budaya positif ya. Nah, tapi kita di sini akan bersama-sama
untuk sama-sama belajar, atau saya mengingatkan saja kepada para senior. Mungkin para senior udah paham betul. Nah, namun di sini saya hanya menjalankan tugas saja ya, untuk mengimbas kepada rekan-rekan. Nah, hal yang seperti ini akan berdampak kepada anak ya. Andaikan yang terlambatnya kita, mungkin juga kita akan merasa gimana gitu kalau dibentak sama guru. Misal Bapak Anis datang ke sekolah, ada kepala sekolah, Bapak Anis mana aja nih? Langsung gitu, bisa-bisa jantungan. Nah, kalau sama anak itu akan terjadi seperti apa? Oke, kita lihat hasil dari tindakan seperti itu. Kemungkinan murid akan marah, tapi dipendam, atau akan bersifat agresif, melotot tapi sambil pukul ya. Bisa jadi sesudah kembali dulu murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya dengan ekspresinya sendiri. Dasar guru, gitu ya. Atau dengan kata-kata apa gitu ya, atau bahkan ada yang menyebut guru ini dilandih namanya dengan kata-kata yang lain ya. Biasanya seperti itu. Seperti saya pernah melihat di bangku ada tulisan, sepertinya sih menyerempet ke nama saya kalau sudahnya gitu, tapi saya berbaik sangka saja, oh ternyata ini anak memang ya ketika mendendam dan tidak bisa dikemukakan maka akan cari alternatif yang lain. Iya. Iya. Ya. Ya. Benar sekali. Ya, betul sekali. Dulu kalau kita bersalah itu biasanya suka langsung malu, ya, langsung merasa bersalah dan pengen memperbaiki diri. Tapi zaman sekarang beda lagi. Sekarang itu merasa benar, pengen mencari teman yang salah atau menyalahkan orang lain, kemudian pengen menentang atau melawan guru tersebut. Ya, itu gradasi budi pekerti atau akhlak yang tadi. Makanya itu kenapa sih sampai anak itu tersebut seperti itu? Apa latar belakang atau kebiasaan sehari-harinya? Nah, kembali lagi ke yang tadi, berarti memang kebiasaan sehari-harinya seperti itu. Makanya kita di sekolah minimal menggalakkan budaya positif. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ada seorang pembuat merasa, ada guru pembuat merasa bersalah, yaitu nada suara biasanya melemas, ini agak rendah, nggak kayak tadi. Kalau yang tadi mah tinggi, kalau ini lebih halus atau bernada sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, biasanya dengan lemah lembut. Kalau di sini tulisannya lesu. Lesu, aduh. Misal di sini ada nama anak Adi. Adi, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan Bapak. Bapak sangat kecewa sekali. Nah, biasanya. Ya, benar sekali ya, seperti itu. Tapi di sini di budaya positif dengan sentuhan itu agak tidak dianjurkan ya, walaupun dielus ya, apalagi dengan cara kasar ya, itu jadi usaha ya. Bahkan saya lebih kasar lagi itu. Oke, nah perlakuan seperti ini yaitu membuat merasa bersalah. Bagaimana sih efek terhadap muridnya kalau ditegur seperti ini? Nah, ternyata survei membuktikan bahwa
merasa telah mengecewakan bapak gurunya atau ibu gurunya, atau merasa menjadi orang yang gagal dalam hidupnya, bahkan tidak sanggup membahagiakan orang lain lagi. Nah, sebenarnya ini kayaknya lebih parah dari yang tadi sebenarnya ya. Nah, kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati murid. Murid menahan perasaan terus-menerus, tidak seperti murid dalam dengan penghukum yang tadi, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya kapan saja dan di mana saja. Bahkan tak sedikit ada korban, yaitu temannya ya. Jadi marah-marahnya ke teman yang murah-murahin bahasa kita itu. Oke, lanjut. Ada lagi posisi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, ini nada suaranya lebih ramah, lebih pengen merasa akrab, bahkan bisa diselipin dengan agak bercanda, dengan bahas tubuh yang agak merapat ke murid dengan cara dideketin. Kemudian mata menyibir-nyibir sedikit gitu ya. Kemudian dengan senyum-senyum manis ya. Kalau di sini senyum jenaka. Kalau saya sukanya senyum yang manis gitu. Nah, contoh, Adi, ayolah, gimana sih? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa atau senyum-senyum ringan, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, itu sambil senyum. Nah, kalau bersikap seperti ini, apa sih akibatnya terhadap anak tersebut? Ya, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Namun ada juga dampak yang negatifnya. Ya, biasa begitu, kadang diulangi lagi, atau bahkan guru murid tersebut ketergantungan pada guru tersebut, tidak mau terbuka sama guru yang lain, pengennya sama guru itu aja. Atau kalau ketika kita suruh ya, ketika kita suruh biasanya dengan guru yang lain gak mau, pas giliran kita sudah merasa akrab mau. Nah, itu kan membuat orang lain tidak dihargai. Nah, itu dampak negatifnya. Keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini jadi istilahnya mah datar-datar, tapi ada jarak, tidak seperti teman yang tadi merangkul misalnya, tapi bukan merangkul orangnya ya, merangkul emosinya ya. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau ini akan seperti ini. Contoh pertanyaan-pertanyaannya, nadanya datar, bahasa tubuhnya formal, agak serius biasanya ya orang seperti ini. Misal ke Adi lagi, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit loh. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, pasti iya Pak, saya paham. Saya harus misalkan tinggal di kelas, kemudian menambah pada jam istirahat untuk tinggal dulu sementara. Kemudian guru, ya benar, nanti pada saat yang istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya tugasnya. Nah, bagaimana ini perasaan murid jika diperlakukan seperti ini, akan berdampak seperti apa? Nah, ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap
dibuat tidak nyaman pula, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan tetap mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Nah, guru tetap harus memantau. Nah, ini agak kadang merepotkan kita ya. Ya, seharusnya kita istirahat karena ada anak yang terlambat, jadi kita harus memantau dan menunggu. Nah, tapi ini kalau dilakukan terus menerus, ya ini akan berdampak positif terhadap anak. Jadi anak tidak mau terlambat lagi. Oke, selanjutnya yang ke-5 terakhir ya, yaitu posisi manajer. Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi kalau manajer ini kadang bisa jadi teman, kadang bisa jadi pemantau gitu ya. Jadi sudah bisa menyesuaikan. Oh, kira-kira ini anak harus disikapi dengan penghukum misalkan ya. Oh, ini anak harusnya kayaknya dijadiin teman nih gitu biar berbudaya positif. Oh, yang ini mah kayaknya dijauhin jangan, dideketin jangan. Soalnya kalau dijauhin nanti kurang respect terhadap kita. Kalau kita deketin takutnya melunjak sama kita gitu. Nah, ini posisi manajer itu intinya. Tapi murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain sehingga dia itu mampu membuat konsekuensi atau menyelesaikan konsekuensinya sehingga dia bisa berkolaborasi dengan yang lain. Oke. Nah, seorang manajer ini akan berkata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, untuk menanyakan keyakinan kelas atau kalau di sini kalau di kelas tahu kan kesepakatan kelas? Nah, gitu kan biasanya. Atau kalau yang sebelum ada keyakinan kelas, tahu kan peraturan sekolah itu apa? Nah, yang kau tahu rambut harus rapi. Nah, misalkan gitu ya. Nah, ini untuk posisi manajer yang terakhir. Nah, ini biasanya ada yang harus diperbaiki ya tindakannya ke anak. Jadi kalau kamu tahu kesalahannya, kira-kira harus gimana? Rambut harus dirapihin Pak, ya mau kapan? Nah, ini biasanya yang manajer. Besok Pak, jadi ya. Kemudian hasil. Dengan posisi ini murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif karena tahu apa yang harus dia lakukan dan tahu apa kesalahannya ya sehingga mereka sadar betul akan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kayaknya ya capek kan? Masih fokus tidak? Coba Bapak Res akan uji kefokusannya atau masih fokus atau tidak? Kalau sudah pengen Oke, langsung saja ya karena waktunya sudah mepet. Coba bisa tangannya diangkat untuk satu aja. Mau dua-duanya juga boleh. Satu. Ya. Uji fokus ya. Kita coba ke depan. 1, 2, 3. Giliran di belakang 1, 2. Nah, takutnya pada pegel gitu. Oke ya. Coba yang sebelahnya lagi. Oke, ke depan. Ikutin kata-kata saya ya sekarang. Oke. 1, 2, 3. Di belakang. 1, 2, 3. Pegang dagu. Ternyata yang fokus 1, 2, 3. Apa? Yang lain.
saya kenapa bisa ngikutin Pak Faris nggak fokus? Karena tadi katanya ngikutin Pak Faris, makanya ngikutin Pak Faris. Padahal saya itu sudah sengaja melambat-lambatin. Nah, biasanya kalau anak-anak cepat 1, 2, 3 bukan lagu. Kadang-kadang itu kayak karena lagu. Dan ternyata masih pada fokus ya sebagian. Oke, lanjut. Nah, ini baru keyakinan kelas. Setelah di sekolah kita membudayakan budaya positif. Bagaimana kita budaya positif di kelas? Yaitu pertama dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama atau bukan? Beda. Kenapa beda? Beda aja. Ada yang tahu nggak? Kalau peraturan? Tepuk tangan, betul sekali ya. Kalau keyakinan kelas biasanya itu dibuat bersama antara yang akan membudayakan positif dengan yang pemantau atau pemanajer atau pemangku kebijakan, misalnya dengan guru, dengan murid-murid, dengan guru. Nah, biasanya kalau peraturan itu sepihak ya, tidak melibatkan siswa dan tidak sepakat dulu, tahu-tahu jadi aja ya. Nah, coba betul atau tidak? Betul. Ya, ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang berbeda. Nah, sekarang keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal, betul atau tidak? Betul. Oke. Ya, betul. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Oke. Ini ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan diangkat dari peraturan-peraturan sebagai berikut. Contoh, peraturan yang suka kita dengar, menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu kan peraturan. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Nilainya? Ya. Selamatan. Selamatan diri. Bebas pulang. Oke, apa lagi? Keamanan, mantap. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan nilainya. Yang terakhir, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sopan, santun, beretika, ramah, menghargai. Oke, coba kita lihat yang lebih menyerempetnya yang apa coba? Ya, ternyata betul ya. Menggunakan helm saat mengendarai motor itu pertama keselamatan atau keamanan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya itu menjaga kebersihan. Dan dilarang menggunakan kata-kata kasar itu selalu bersikap positif, hormat, sopan, santun atau beretika atau bermoral. Kalau dalam profil pelajar Pancasila yaitu berakhlak mulia. Oke. Nah, dari sini, dari yang kita usahakan yaitu nilai budaya positif untuk mencapai apa kira-kira ya? Biasanya ini untuk ada kebutuhan yang kita pengen, yang kita harapkan, ya. Ya. Kebebasan, terus apa lagi? NUA, nggak susah kayaknya. Bukan KUA ya, NUA, bukan NA pula. Udah tahu belum bu? NA? Penguatan.
Kalau yang terakhir coba ujung-ujungnya P aja, tapi terdiri dari 2 kalimat. Ini terhalang sedikit ya, 1 strip lagi. Seharusnya ada 1 strip. Kira-kira ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sikap. Oke. Takluk? Atau masih pengen bernalar kritis? Menanamkan sikap. Ini dasar kebutuhan hidup loh. Tapi tidak bersifat fisik, tapi psikis. Ya. Kalau bersifat fisik kan sadang, pangan, papan, gitu ya. Kalau ini bersifat psikis atau real. Iya, kerohanian. Lalu biar cepat gitu. Oke, ternyata ini kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, dan yang kedua itu penguasaan. Bukan KUA. Yang ujung-ujungnya P yaitu bertahan hidup atau kebutuhan hidup. Ya. Nah, biasanya anak untuk melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan ini, pengen senang, pengen diperhatikan intinya kan, kemudian pengen bebas, kemudian pengen punya kekuasaan, kemudian menghindar atau bertahan hidup, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk menjaga keyakinan kelas untuk memenuhi yang tadi, biasanya dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya kita harus untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Nah, biasanya untuk menegakkan peraturan atau keyakinan kelas ini dengan tindakan hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira hukuman dan konsekuensi itu apa? Oke, ada hubungan dengan restitusi nanti ya. Kalau hukuman biasanya bersifat sepihak, yang sudah tadi terbahas sedikit. Kalau konsekuensi itu akibat dari tindakan suatu perbuatan, bisa baik atau bisa buruk. Ada yang bisa mencontohkan? Contoh misalkan Pak Paris menumpahkan air di meja, konsekuensinya harus dielak, gitu kan. Kalau yang baik misalkan Pak Paris mengelap meja, bisa bersih. Nah, gitu ya. Kemudian restitusi. Apa sih hubungannya hukuman dengan konsekuensi? Hubungan konsekuensi dan dengan restitusi. Restitusi itu proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, yang terutama terhadap konsekuensinya, bukan hukuman. Kalau hukuman biasanya tadi yang anak terlambat datang dihukum, kira-kira dengan apa? Push up misalkan. Ada nggak hubungannya dengan kesalahan terlambat? Tidak ada. Ya, push up itu olahraga, sedangkan datang terlambat bukan olahraga kan? Itu hanya memanage waktu. Nah, kalau misalkan konsekuensi yang tadi ketika orang datang terlambat, maka waktu istirahatnya dipakai untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Itu bedanya. Nah, itu konsekuensinya ya. Kalau setelah istirahat boleh, misalkan jam pulangnya ditambah, ya gitu. Tapi kan kita kebiasaannya jadi teladan. Telat datang, pulang duluan. Lanjut. Nah, kalau dengan restitusi ini ada pendekatan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk
mesti berpikir tentang nilai-nilai yang diinginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku ya kalau dengan konsekuensi. Nah ini untuk memperjelas konsekuensi itu seperti apa, itu dinamakan dengan restitusi. Nah, dalam restitusi ada 3 tahap dalam melakukannya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Oke. Dalam segitiga restitusi, dalam menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan suatu kesalahan, ya biasanya dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Nah, contoh responnya begini, ketika ada yang salah, ya melakukan kesalahan, maka ada kata-kata contoh respon, berbuat salah itu tidak apa-apa. Contoh misalkan yang tadi anak datang terlambat. Ketika kita untuk menstabilkan emosionalnya, ya, menstabilkan identitasnya, itu nggak langsung kita marahin, nggak langsung kita hukum, tapi kenapa terlambat? Ya udah nggak apa-apa, ya udah lain kali tidak usah terlambat lagi ya, sok silakan dulu, misalkan gitu ya. Atau dengan kata-kata saya juga pernah membuat kesalahan kok, gitu. Ya, jadi anak itu terasa lebih nyaman, padahal intinya tahu gitu kan, untuk merasa dia itu harus bertanggung jawab terhadap kesiangannya. Atau dengan kata yang terakhir, saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Kan biasanya kalau anak ditanya itu suka membela, kenapa salah, kenapa kesiangan? Oh tapi kan ini mobilnya mogok. Nah ini bisa menggunakan kata-kata ini. Gak usah mencari alasan, gak apa-apa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, proses ini untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan murid melakukan tindakan tersebut. Ya, kenapa sih murid tersebut melakukannya? Pasti ada alasan. Kita juga pasti ada alasannya kalau melakukan kesalahan. Nah, kata-katanya atau respon untuk ke anaknya bisa menggunakan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kenapa? Kamu boleh mempertahankan sikap itu atau kesalahan itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang bagus atau yang baru. Nah, itu untuk validasi tindakan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kan kalau tindakan seperti itu, misalkan proses di mana boleh menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya, ya dihubungkan nilai apa yang kita percayai, apa yang telah kita sepakati di kelas. Contoh, kalau kamu berbuat seperti itu, baik nggak? Kalau kesiangan terus, baik nggak? Nah, jadi anak mencari solusinya. Terus kalau misalkan kesiangan, konsekuensinya apa? Kan jadi tidak langsung kita menghukum gitu, atau kita langsung menekan kepada siswa bahwa siswa harus begini, tapi dengan keyakinan kelas sebelumnya yang telah dibuat. Kalau misalkan belum membuat keyakinan kelas, maka harus dibuat terlebih dahulu. Nah, makanya di sini kita harus sama-sama belajar. Ya, kalau saya mengingatkan Bapak dan Ibu, mengingatkan keyakinan kelasnya yang sudah dibuat. Ya. Oke. Terakhir refleksi. Ya. Dari sini ada hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini di sekolah aja ya hari ini. Kemudian nanti ada pertanyaan yang kedua, hal apa yang bisa kita tingkatkan ke depannya setelah kita mempelajari atau memahami materi
budaya positif ini. Kemudian yang ketiganya, hal apa yang saya pelajari hari ini dari materi budaya positif ini. Oke. Ini ada boleh singkat, mau panjang juga boleh. Boleh satu kata. Kalau untuk hal apa yang dipelajari yang hijau ya. Yang kuning boleh 1 2, yang hijau 3 aja. Oh, jadi 1 2 kuning. Ya. 1 2 kuning. Kalimatnya tidak usah banyak-banyak. Yang penuh aja. Tuh yang kuning bisa untuk menjawab hal baik apa yang sudah saya lakukan di hari ini dan hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya. Warna hijau untuk hal apa yang saya pelajari hari ini. Kan? Boleh 1 atau 2 kalimat. Singkat saja. Dan setelah selesai boleh ditempel di panel yang sudah disiapkan. Untuk yang paling atas warna kuning dulu ditempel, kemudian yang kedua yang di bawah itu warna hijau. Daya positifnya ada 5 kontrol. 5 positif kontrol. Ada kebutuhan dasar. Ada keyakinan, ada restitusi. Boleh salah satunya, boleh semuanya. Yang ingat aja. Yang ingat aja. Kalau mau diganti boleh. Diganti kan? Ada bagian yang lem itu biasanya di belakang. Ini bagian depannya yang nangkal. Jadi biar mudah ditempel. Kalau yang ada lemnya ditempel, ditulisin nanti ditempel. Lima posisi kontrol. Ingatnya itu kontrol. Dan waktu masih sedikit lagi. Setelah ini Bapak Ibu ditunggu di bawah ya untuk mulai rapat. Oh, nggak usah serius, yang ingat aja. Tenang, ini bukan UTS apalagi ulangan.
Sepertinya ini yang sedang Konsumsi beritanya pakai dan perempuan. Ya, terima kasih. Waktu menunjukkan pukul 9.45, 15 menit lagi kita punya waktu untuk makan minum istirahat. Amin. Nih, saya kasih. Nah. Yang terhormat tidak usah bersih-bersih. Tidak usah diukir. Ayo cepat, ayo cepat, ayo. Yuk pulang yuk. Siap, sebelum pulang mari kita baca doa. Oke, terima kasih atas testimoninya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaatnya ya. Ada sebuah lagunya lagu kekinian. Ya. Sepertinya yang kemarin, kalau misalkan sudah bertemu dengan saya minggu kemarin, lagunya Cikini Kedongan dia Cikampek Tasikmalaya, cukup sampai di sini, saya menempatkannya. Enak ya? Maksa. Ya, Cikini Kedongan dia Cikampek Tasikmalaya. Sampai di sini saya berkata semoga banyak manfaatnya. Ini ada pantun lagi. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa mampir ke Buah Batu. Jadilah guru yang berilmu, yang belajar sepanjang waktu. Terima kasih atas waktunya dan kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zenfanis SPD Nuroman yang telah mendiseminasikan, mengimbaskan materi budaya positif kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang sekarang disampaikan menjadi bekal ilmu buat kita sebagai guru yang mampu menjadi seorang manajerial. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak itu yang saya hormati, untuk nanti sebelum ke bawah nanti kita akan dipoto dulu di sini, foto bersama. Dan demikian untuk kegiatan hari ini. Tadi Pak Faris ada pantun, saya juga ada pantun. Di Kota Berlin banyak melatih putih membuat seremoni. Semua undian yang kami hormati, terima kasih menyimak diseminasi ini. Ada lagi. Rasanya enak masakan opor. Dibawa mama pergi ke kantor. Guru penggerak adalah pelopor. Bergerak bersama jadi inisiator. Mudah-mudahan di sekolah kita ke depannya ada banyak calon CGP lagi, dan mudah-mudahan bisa bertambah, dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif dan menjadi inisiator memberikan inspirasi kepada yang lain, apalagi kepada kita yang sudah tua gitu kan. Iya. Terima kasih sekali lagi. Tubuh Haji Tinggal itu kan berpesan Pak Faris untuk hari ini, katanya langsung pegang lagu ini semuanya, mengajarkan fokus juga untuk hari ini ya. Bapak Ibu sekian, terima kasih atas
atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.